Selamat siang seluruh mahasiswa TSM Trisakti. Sebelum kita memulai pertemuan kedua hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk materi perkuliahan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan musibah corona cepat berakhir, dan mudah-mudahan seluruh dosen dan bapak, orang tua Anda, dan seluruh kerabat, tetangga, sahabat, teman yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan kita bisa masuk kuliah seperti normal kembali, tatap muka di kampus. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai, terima kasih. Apa kabar seluruh mahasiswa TSM? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat lahir batin. Tidak terasa, minggu lalu kita sudah berjumpa di Teams dengan materi fungsi bahasa, dan dilanjutkan kita ketemu lagi membahas materi ejaan yang disempurnakan, atau yang dinamakan sekarang namanya diganti menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Indonesia. Jadi saya ulang lagi, Pedoman Umum Ejaan Indonesia, bahasa Indonesia. Kita lanjut pertemuan hari ini. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, yang dimana bunyi yang menjelaskan tentang apa yang kita sebutkan dalam bahasa, nah itu adalah bunyi atau fonem. Pemisahan, penggabungan, dan penulisan termasuk menggunakan tanda baca dalam suatu bahasa. Kaidah tersebut harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Ruang lingkup EYD ada beberapa, yang antara yang pertama pemakaian huruf, penulisan huruf kapital, penulisan huruf miring, penulisan kata, penulisan serapan, pemakaian tanda baca. Berikutnya, yang pertama pemakaian huruf. Nah, di sini menjelaskan bahwa ada kata pelafalan fonem. Fonem itu bunyi, font. Kata kuncinya font, FON, bunyi. Nah, bunyi bahasa Indonesia yang sering kita ucapkan dalam sehari-hari adalah AC, ASE. Nah, jadi bahasa lisan dengan bahasa tulis itu bunyinya beda. Jadi kalau bunyi lisan itu sering kita mengucapkan AC, tetapi tidak pernah kita mengucapkan AC. Tolong matikan AC, itu janggal. Jadi sering kita mengucapkan AC, tolong matikan AC. Yang berikutnya cara penulisan nama diri, nama jalan, sungai, gunung, dan nama lainnya. Di sini ada kata contoh, rumahnya di Jalan Pajajaran nomor 5 Bandung. Nah, di situ ada kata jalan. Jalan itu berarti nama tempat. Harus apa? Kapital. Tetapi banyak teman-teman menulis adalah pakai jalannya disingkat JLN atau JL. Itu salah. Lalu berikutnya nomor. Kenapa N-nya kapital? Karena menjelaskan nomor. Jadi akronim disingkat N-nya kapital. Lalu berikutnya Bandung. B-nya kapital karena nama wilayah tempat. Lalu di sini ada ayahku dosen di Universitas Pajajaran Bandung. Berarti menjelaskan nama tempat kampusnya, makanya harus kapital. U, Universitas, P, Pajajaran kapital, B, Bandungnya adalah kapital. Apakah ada contoh-contoh lain yang menjelaskan tentang selain itu? Ada, yaitu misalnya Anda menyebutkan nama tempat, misalnya tempat daerah, tempat letak geografis, seperti misalnya Danau Toba, itu juga sama, harus kapital, D sama T. Lalu berikutnya, di sini ada dua, penulisan huruf kapital, HK dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Seperti apa? Misalnya, hari ini, berarti H-nya kapital. HK dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Maksudnya apa itu Pak Ijar? Nah, pada saat Anda menulis penelitian, yaitu skripsi, Anda menggunakan petikan langsung atau kutipan, menggunakan petik dua di awal dan di akhir. Nah, itu namanya petikan langsung.
Bagaimana penulisannya? Berarti di awal kata itu harus kapital. Misalnya manajemen risiko, M-nya kapital karena itu di awal. HK dipakai sebagai huruf nama ungkapan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan? Di sini menjelaskan nama Tuhan. Berarti kita harus kapital. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Nah, Anda sering nulis di kata pengantar tuh, skripsi. Berarti T-nya kapital, Y-nya kapital, M-nya kapital, E-nya kapital. Jangan sekali-sekali T-nya kapital, Y, M, E-nya kecil. Nah, itu salah. Maka dipakai sebagai huruf pertama nama unsur nama gelar, yaitu kehormatan. Seperti nama seseorang kalau pergi haji, menggunakan haji. Kalau seseorang menjadi sultan atau raja, biasanya hurufnya kapital, S sama F. Lalu berikutnya HK dipakai sebagai huruf pertama huruf nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang. Di situ ada Gubernur Joko Widodo atau Presiden Joko Widodo, Rektor Trisakti, Ketua STE Trisakti, berarti bagian depannya kapital. HK dipakai sebagai huruf nama orang, misalnya Muhammad Jarkasi, M sama J-nya kapital. Lalu berikutnya HK dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, di sini menjelaskan berarti I-nya yang kapital, jadi B-nya yang kecil. Lalu berikutnya HK dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari. Di sini ada kata hari Natal. Kita sering nulis kalau dalam kalimat H-nya kapital, N-nya kapital, Hari Raya Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalau di dalam kalimat Anda nggak boleh pakai H-nya kapital, tetapi cukup Idul Fitrinya yang kapital karena menjelaskan yaitu bagian objeknya. Sama seperti Anda menulis bulan Juni. Nah, jadi bukan B-nya kapital, tetapi Juninya yang kapital. HK dipakai sebagai letak geografi yang tadi saya katakan, berarti menjelaskan tentang letaknya. Pakai kapital, yaitu D, S-nya kapital, Danau Singkrak atau Tangkuban Perahu itu kapital juga. HK dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara seperti Departemen Pendidikan, Departemen Kehakiman, dan seterusnya. Nah, seperti berikutnya, HK sebagai huruf nama judul buku majalah. Kalau Anda nulis skripsi, judul skripsi, itu pasti hurufnya kapital semua. Misalnya pengaruh media, gambar dan media audiovisual. Nah, berarti hurufnya kapital semua tuh, kalau di dalam judul skripsi. Lalu HK dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk kekerabatan. Nah, juga sama nih. Di mana nama ibunya atau ayahnya dalam hubungan kekerabatan itu juga harus kapital. HK dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar pangkat. Seperti apa tuh Pak Ijar? Doktor, gelar S3, berarti D-nya kapital, R-nya kecil, titik. Tapi kalau dokterandes, D kapital, R kecil, S kecil. Itu menjelaskan S1-nya zaman dahulu. Tapi sekarang kan S1-nya gelarnya di belakang. Nah, kalau penulisan gelar di belakang jangan sampai salah. Misalnya Muhammad Jarkasi, koma. Ya, yang sering salah adalah tidak pakai koma. Jadi harusnya pakai koma. Muhammad Jarkasi, H, koma, spasi, S kapital, titik, P kapital, D kecil, titik. Nah, itu gelar S1. Tetapi apabila ada gelar S2, berarti tinggal ditambahkan. Habis D, titik, koma. Baru spasi, M par. M kapital, titik, P kapital, AR kecil, titik. Nah, itu menjelaskan gelar. Jadi jangan sampai salah. Dalam penulisan gelar ini sering banyak mahasiswa pada saat menulis kata pengantar, ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, sering menulis gelar salah. HK yang dipakai sebagai huruf pertama kata gantian dana. Kalau dalam skripsi tidak boleh menggunakan Anda, tetapi menggunakannya peneliti atau penulis. Penulisan huruf miring. Yang ketiga, yaitu menjelaskan nama majalahnya. Seperti di sini bahasa dan sastra, berarti itu nama majalahnya harus miring. Lalu berikutnya, sudahkah Anda membaca quantum learning? Nah, ini menjelaskan quantum learning itu bahasa asing atau Inggris. Berarti harus kapital atau miring plus italic. Lalu berikutnya, di sini menjelaskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, yang dimana ejanya sudah disesuaikan. Nah, itu harus miring juga. Lalu berikutnya penulisan kata. Nah, penulisan kata apa tuh Pak Ijar? Ada banyak. Kalau Anda nanti punya buku PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu ada banyak. Yang pertama kata dasar. Seperti apa sih Pak Ijar kata dasar? Yaitu makan. Itu kata dasar. Minum. Main. Itu kata dasar.
Kata turunan seperti apa Pak Ijar? Kalau kata turunan seperti misalnya bermain, berarti itu berimbuhan. Berimbuhannya apa? Ber. Nama istilahnya apa berimbuhannya? Prefix, bermain. Terus apa lagi Pak Ijar? Misalnya pertanian, tani kata dasarnya. Turunannya, imbuhannya peran. Berarti namanya konflik pertanian. Lalu apa lagi Pak Ijar? Misalnya mainan, kata dasarnya main. Berarti akhirannya an. Namanya istilah berimbuhannya sufiks. Ada lagi kata berimbuhan yang di tengah, namanya sisifan atau infix. Seperti apa tuh Pak Ijar? Misalnya kata turunannya telunjuk. Telunjuk. EL-nya di tengah. Berarti kata dasarnya tunjuk. Nah, itu menjelaskan kata turunan. Nah, apakah ada dalam skripsi kata turunan? Ada. Kata dasar ada dalam skripsi? Ada. Nah, itu yang Anda harus ketahui. Kata ulang ada dalam skripsi. Misal bermain. Terus atau bermain-main. Nah, strip jadi bermain, tanda hubung, baru main. Itu namanya kata ulang. Gabungan kata, kata ganti ku, mu, dannya dalam skripsi tidak ada. Tetapi kata depan itu sering ada. Di, ke, dari, pada, yang, dalam, dengan. Itu kata depan. Tetapi teman-teman dulu masih ingat pada saat sekolah menulis karangan pertama kali pasti di awal kalimat, di awal paragraf pasti tulisannya pada suatu hari. Pada itu kata depan. Padahal banyak kata depan yang lain selain pada. Di, ke, dari, pada, yang, dalam, dengan. Itu kata depan. Apakah ada dalam skripsi? Ada. Cuma teman-teman belum tahu teori. Berikutnya, kata si dan sang. Dalam skripsi tidak ada. Kalau partikel ada nggak Pak Ijar? Ada dalam skripsi. Seperti apa? Kah, lah. Apa tuh kah sama lah? Berarti misalnya adalah. Misal manajemen adalah bla 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 bla. Nah itu lah itu adalah partikel. Kah ada nggak Pak Ijar? Ada. Apakah ada hubungan variabel X dengan variabel Y? Itu namanya partikel. Singkatan dan akronim berarti singkatan. Misalnya insinyur, IR, titik itu singkatannya. Angka dan lambang, rupiah misalnya RP. Nah dulu zaman kita sekolah RP, R kapital, P kecil, titik. Sekarang tidak boleh lagi pakai titik. R kapital, P kecil, tanpa titik, tapi angkanya didempetkan. Dulu kita pernah nulis surat lamar pekerjaan pakai PT, P titik, T titik, atau PT titik. Sekarang tidak lagi pakai P titik, T titik, itu tidak pakai. Kenapa? Karena ejanya sudah diperbarui. Jadi PT-nya tanpa titik. Penulisan unsur serapan. Nah ini yang kita akan pahami artinya supaya Anda paham dalam penulisan. Seperti apa Pak Ijar? Unsur serapan itu dari kata asing diserap menjadi kata baku. Jadi kata asing bisa diserap menjadi kata baku. Seperti contoh yang pertama, reshuffle dan shuttlecock itu sudah bahasa yang sudah diserap. Tetapi kalau kata yang kedua di sini ada unsur yang bisa diserap dan sudah dirubah. Apa tuh Pak Ijar? Kita sehari-hari mengucapkan resiko. Bahasa asingnya risk. Nah, serapannya apa Pak Ijar? Risiko. Tetapi kan kita sering ngucapinnya resiko. Itu tidak baku. Jadi resiko tidak baku, risiko baku dan kata serapan. Risk adalah kata asing. Pak Ijar apalagi Pak Ijar? Di sini ada sistem, ada efektif. Ada lagi contoh lain yang saya kasih tahu. Pasti teman-teman ada yang nggak tahu, ada yang tahu. Apa tuh Pak Ijar? Ekstrim yang pernah saya bahas kemarin. Di materi pertama saya tanya jawab diskusi. Apa tuh? EKSTRIM. Itu sering kita ngucap. Ekstrim. Itu kata tidak baku. Padahal yang bakunya EKSTREM. Itu kata baku dan serapan. Kalau asingnya ada nggak Pak Ijar? Ada. EXTREME. Nah itu yang Anda harus ketahui. Apalagi sih Pak Ijar yang selain itu ekstrim dalam penulisan asing? Seperti contoh misalnya kita sering nulis adalah yang gampang dan mudah dipahami yaitu kata ambulan yang kita pernah bahas. Yaitu ambulan kita sering ngucapinnya AMBULAN. Itu tidak baku. Kalau kata bakunya serapannya AMBULAS. Jadi AMBULANS itu baku dan serapan. Asingnya AMBULANS.
CE. Nah, itu namanya kata asing. Banyak contoh-contoh lain. Nanti kita akan kuis berikutnya setelah pertemuan materi ini selesai. Nah, pemakaian tanda baca ada banyak. Di sini saya singkat saja yang Anda sudah pahami dan Anda nanti baca lagi di sumber teori internet atau sumber buku PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tanda titik pasti teman-teman sudah tahu di akhir kalimat. Tanda koma berarti ada kata yang dilanjutkan berikutnya. Contoh misalnya, Pak Ijar sedang menjelaskan materi ejaan, koma, huruf, koma, dan misalnya kutipan. Nah, itu menjelaskan pakai koma. Komanya di mana Pak Ijar? Sebelum dan juga harus pakai koma. Jadi koma, koma, dan baru titik. Nah, tetapi teman-teman sering salah. Di sebelum dan tidak pakai koma, itu salah. Kenapa? Karena dia lebih dari 2. Tapi kalau cuma 2 saja, misalnya ayah pergi ke kantor dan ke pasar, misalnya. Nah, itu kata itu dan itu nggak boleh pakai koma, karena cuma menjelaskan 2. Tanda titik koma, apakah ada dalam skripsi? Ada. Kenapa titik koma? Menjelaskan dia bentuknya uraian. Misalnya sebagai berikut 1, 2, 3, 4, 5. Di akhir kalimatnya dipakai titik koma. Baru di poin 4-nya misalnya ada 4 uraian, berarti kalimat keempatnya pakai titik. Tanda 2 titik ada dalam skripsi. Seperti sebagai berikut titik 2. Tanda hubung dalam skripsi ada, kata ulang. Tanda pisah dalam skripsi tidak ada. Jadi kalau Anda nulis dulu ketikan baru pakai strip. Misalnya bermain, berstrip, main, itu pisah. Tapi kalau di dalam komputer dia otomatis langsung turun ke bawah. Elipsis dalam skripsi tidak ada. Ini biasanya digunakan oleh anak alay. Titik-titik-titik kalau ngirim pesan WA, teks atau SMS atau medsos dan lain. Tanda tanya ada dalam skripsi? Ada, namanya perumusan masalah. Tetapi jangan sekali-sekali tanda tanya spasi. Ya, jadi diharuskan dempet. Tanda seru dalam skripsi tidak ada. Pak Ijar, tanda kurung ada nggak dalam skripsi? Ada. Misalnya risk management. Nah, berarti nanti di dalam buka kurungnya nanti risk management. Nah, di dalam kalimatnya nanti ada manajemen risiko. Yang mana yang dibuka kurung? Biasanya yaitu risk manajemennya. Tapi manajemen risikonya yang tidak buka kurung. Nah, itu yang Anda harus ketahui. Kurung risiko ada nggak? Ada. Biasanya digunakan dalam bentuk akuntansi itu. Angka. Tanda petik ada nggak dalam skripsi? Ada. Menggunakan petik 2, kutipan. Petik tunggal ada dalam skripsi. Menggunakan judul. Judul apa? Kalau kutipan Anda di dalam kutipannya ada petikan, berarti harus menggunakan judul bukunya. Dari mana Anda mengambil kata itu atau sumber itu. Tanda garis miring dalam skripsi tidak diperbolehkan dalam penulisan ini, tetapi digunakannya atau. Jadi jangan sekali-sekali garis miring atau pakai YG juga sama, tidak boleh. Sampai di sini pertemuan 2 saya jelaskan tadi, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan apabila ada yang kurang paham materi ini, silakan japri ke saya, diskusi, tanya jawab, dan itu buat tambah nilai. Dan silakan apabila ada yang ingin lebih memahami lagi dengan contoh kasus atau studi kasus, Anda punya skripsi, Pak ini kalimatnya sudah benar atau belum, silakan japri ke saya, itu juga buat tambah nilai poin. Karena perkuliahan kita terbatas dengan waktu, jadi saya akhiri, dilanjutkan setelah materi Anda baca dan menyimak apa yang saya jelaskan, langsung kita kuis pertemuan kedua, yaitu ejaan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri dan sebelum mulai kuis, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai, terima kasih. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila penyampaian saya dan kurang tepat dan terlalu ada kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat berguna dan bermanfaat untuk Anda penulisan skripsi dan dimudahkan dalam skripsinya dan cepat selesai skripsinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.